Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Kakak SDS. Perkenalkan, nama saya Satur Rahman dengan NIM 08201106. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai terminologi atau istilah-istilah yang ada dalam regresi dan korelasi. Nah, sebelum masuk ke terminologi, saya akan menjelaskan pengertian mengenai regresi dan korelasi. Nah, untuk regresi adalah metode statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, variabel independen sendiri ini disebut juga sebagai variabel prediktor, sedangkan variabel dependen juga disebut sebagai variabel respon. Nah, untuk korelasi sendiri adalah metode statistika yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan antara dua variabel dapat berupa hubungan linear atau garis lurus dan non-linear atau tidak berbentuk garis lurus. Baik, setelah saya jelaskan pengertian mengenai regresi dan korelasi, saya di sini akan masuk ke terminologi-terminologi yang ada dalam regresi dan korelasi. Yang pertama yaitu ada independen. Nah, independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Di sini yang termasuk independen variabel itu adalah IPK. Nah, yang dilambangkan dengan X. Selanjutnya terdapat dependent variable. Dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dan di sini yang termasuk dalam dependent variable adalah jam belajar. Oke. Untuk istilah selanjutnya adalah slope. Slope adalah koefisien regresi linear yang menunjukkan arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada dataset ini, slope adalah korelasi antara IPK dan jam belajar, di mana semakin tinggi IPK, maka semakin tinggi pula jam belajarnya. Seperti di sini, mahasiswa dengan IPK 4 memiliki jam belajar sebanyak 18,2 jam, dan mahasiswa dengan IPK 3,98 memiliki jam belajar sebanyak 17,1 jam. Kedua persamaan tersebut memiliki arah dan pengaruh yang sama antara X sebagai independent variable dan Y sebagai dependent variable. Selanjutnya ada intercept, adalah titik potong antara garis regresi dengan sumbu Y. Ini intercept. Dan selanjutnya adalah multiple R. Multiple R adalah koefisien korelasi antar variabel independen dan variabel dependen. Di sini terdapat dua hasil summary output. Yang pertama adalah summary output sebelum IPK dan jam belajar diurutkan, menghasilkan multiple R yaitu 0,29, di mana angka tersebut menunjukkan korelasi lemah antara IPK dan jam belajar, yang di sini sudah dideklarasikan. Sedangkan pada output summary 2, multiple R menunjukkan nilai 0,95, di mana angka tersebut menunjukkan korelasi yang kuat sekali antara IPK dan jam belajar. Dan di sini juga sudah dideklarasikan kalau dari summary output ini termasuk ke yang kuat sekali, seperti itu. Baik, selanjutnya ada R-square. R-square adalah koefisien determinasi yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada hasil R-square, kedua summary output memiliki koefisien yang berbeda. Pada summary output pertama, R-square menunjukkan nilai koefisien 0,08 di sini. Sedangkan pada summary output kedua menunjukkan nilai koefisien yaitu 0,9. Di mana kedua perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen atau IPK lebih besar kepada jam belajar pada summary output kedua atau setelah data diurutkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah koefisien. Nah, koefisien adalah regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya ada standar error.
adalah ukuran seberapa jauh titik-titik data menyimpang dari garis regresi. Pada kedua summary output di sini memiliki dua perbedaan. Summary output pertama memiliki standar error yang lebih besar daripada summary output kedua. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah data diurutkan, titik-titik data menyimpang dari garis regresi menjadi lebih kecil. Seperti itu. Lalu dari data yang telah diurutkan atau pada summary output 2 ini, maka dapat disimpulkan bahwa IPK merupakan variabel yang cukup kuat untuk memprediksi jam belajar seseorang mahasiswa. Artinya, dengan mengetahui IPK mahasiswa, kita dapat memperkirakan berapa jam mahasiswa tersebut belajar. Namun, perlu diingat juga bahwa R-square hanya menunjukkan 90,37% dari variabilitas jam belajar yang dapat dijelaskan oleh IPK. Artinya, masih ada 9,63% variabilitas jam belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh IPK. Variabel lain seperti kecerdasan, ketekunan, dan lingkungan yang mendukung mungkin juga berperan dalam menentukan jam belajar. Sekian penjelasan dari saya, dan terima kasih.